Ya, alhamdulillah. Jadi ini sudah tahun ke-12 saya dipercaya menjadi pembawa acara di Hafiz Indonesia. Dari awal dari tahun 2013 saya diajak dan dipercaya sama tim RCTI, dan itu tidak hanya sebagai host, saya juga dilibatkan menjadi peramu acara juga. Jadi kita gini, gimana caranya ya? Ini gimana? Saat itu penghafal Quran belum ada lombanya di Indonesia. Kita bingung karena kan Indonesia tuh harus tidak hanya muatan material saja, tapi juga harus ada yang hiburannya juga. Nah, hiburannya harus dapat, kemudian materinya juga, pesannya juga harus dapat. Gimana caranya, dan peserta juga anak-anak. Saat itu di tahun pertama di 2013 tuh mencari peserta itu susah banget, mencari anak menghafal Quran tuh susah banget. Ada tapi masih jarang. Tahun-tahun berikutnya, wah, mulai berebut dan berjubel banget untuk menjadi peserta Hafiz Indonesia. Nah, di tahun ini cukup unik dan menarik karena pesertanya juga diturunkan. Setelah kita kan 2 tahun kurang lebih berturut-turut di masa pandemi, pesertanya itu usianya itu agak bukan dewasa sih, agak lebih besar, yaitu 8 tahun sampai 12 tahun. Karena kan sepanjang pandemi itu ini luar biasa, itu kita harus melewati apa namanya, apa itu apa dicolok-colok tuh, ya apa namanya, swab. Gue lupa, sorry. Kita harus melakukan swab 3 hari sekali. Jadi kalau anak-anak itu kan kasihan. Jadi makanya diputuskan usia anak-anak itu 8 sampai 12 tahun. Saat itu pun saya merinding banget. Jadi para orang tua siap membawa anaknya di kondisi lagi pandemi, di kondisi Jakarta menjadi pusat Covid saat itu, bawa dari berbagai macam daerah. Itu gue ngeliatnya tuh kayak jihad gitu. Siap apapun yang terjadi. Saat itu kan kematian juga sangat banyak sekali, dan itu deg-degan banget kita karena takutnya ada penghafal Quran yang meninggal dunia. Itu kan nggak, aduh gimana rasanya gitu. Jadi kita jaga kesehatannya. Di tengah-tengah perjuangan itu pun Syekh Ali Jaber meninggal dunia. Jadi aduh, itu duka paling dalam juga. Dan di tahun ini alhamdulillah kita sudah bisa bebas lagi. Kalau sebelumnya kan tanpa jamaah, tanpa penonton, sekarang sudah ada penonton lagi, dan usianya diturunkan lagi 5 tahun sampai 8 tahun. Saya sebagai host itu PR besar juga karena membuat mereka gimana caranya nyaman di depan panggung, dilihat banyak orang, ada lampu, ada kameramen, dilihatin juri. Ada salah satunya umur 5 tahun juga datang tuh nangis gitu. Oh gimana caranya? Alhamdulillah kan anak gue juga banyak, ponakan gue juga banyak. Jadi gue rayu dengan ada boneka, dikasih nama bonekanya itu si Cie namanya itu. Hanya dia bisa nggak nangis, bisa tampil itu. Jadi para orang tua juga mengakui itu. Jadi kemampuan mereka, kepercayaan dirinya, terus motivasi untuk menghafal Al-Qurannya juga sangat besar. Perubahannya sangat terlihat nyata. Jadi senang banget. Jadi alhamdulillah tahun ini dipercaya lagi, banyak pengalaman baru lagi, dan juga yang paling utama ada saya bersyukur bisa kenal secara langsung para penghafal Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah juga kan, insya Allah mereka kalau istiqomah terus mempertahankan hafalannya itu bisa dijanjikan akan masuk surga dan juga membawa mahkota paling terang untuk orang tuanya. Jadi saya tuh yang paling bersyukur ada nitip sama mereka tuh, mudah-mudahan saya dapat pahalanya mendampingi mereka, dan juga dapat itu juga syafaat dari mereka nanti, karena di akhirat itu mudah-mudahan mereka ada yang ingat gue gitu. Ya lo mana Kak Irfan gitu. Aduh itu beruntung sekali karena saya sudah kenal, berarti udah 100 anak lebih para penghafal Quran. Pengen gak sih jadi anak? Alhamdulillah anak aku juga si kembar memutuskan untuk mondok, hafal Al-Qurannya juga walaupun belum sebanyak anak-anak ini, tapi lumayan sudah lebih dari 5 juz, sudah hampir 10 juz gitu. Itu alhamdulillah banget. Jadi anak-anak aku juga karena aku banyak ketemu dengan orang tua yang hebat, treatmentnya saya gunakan dengan anak-anak. Alhamdulillah walaupun tidak sebanyak mereka ya, emang anak-anak peserta Hafiz Indonesia itu anak-anak ajaib semuanya. Alhamdulillah anak-anak aku juga menghafal Al-Quran. Dan itu juga ya tamparan buat aku juga, tidak hanya anak-anak, sayanya pun harus menjadi penghafal Al-Quran. Untuk harapan terakhir untuk Hafiz. Ya mudah-mudahan ini di tahun ke-12 masyarakat pemirsa RCTI khususnya masih menanti. Bahkan beberapa waktu yang lalu di TikTok itu sempat heboh banget, apa sih namanya, sampai ketemu Kak Irfan Hakim gitu, remaja-remaja yang ya pendaftarannya udah ditutup. Jadi
gimmick, tren atau apapun itu, tapi hype dari Hafiz Indonesia juga untuk usia acara yang sudah 12 tahun berturut-turut masih cukup dinanti. Alhamdulillah ratingnya juga masih bagus dan masih menghasilkan para penghafal Al-Quran yang menginspirasi dan memotivasi untuk lebih mencintai Al-Quran. Thank you. No. Sama-sama.